memerangi orang Islam di dunia ini, ya, atau memerangi manusia di dunia ini, tidak ada lain kecuali apa? Kecuali orang kafir. Tidak pernah ada orang Islam mendahului memerangi untuk menguasai dunia, tidak ada. Kecuali apa? Orang kafir memerangi orang Islam untuk menghinanya, untuk menghancurkannya, dan ingin menguasainya. Dan bila mana mereka dikuasai oleh orang Yahudi dunia ini, maka orang Yahudi itu hanya pingin bahwa di negara-negara yang ada di dunia itu menjadi pasar-pasar dan aset-aset mereka, untuk menjadi kaya raya, berfoya-foya, dan pingin mati masuk surga. Kalau dia pingin mati masuk surga, berarti tahu bahwa Al-Quran benar. Kenapa? Karena di sana mulutnya mengatakan mati masuk surga, hidup kaya raya, berfoya-foya, mati masuk surga. Katanya siapa? Yahudi. Tapi orang Islam tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, masuk Islam, menyembah kepada Allah, ya, di akhirat bahagia, ya, masuk surga dan selamat dari neraka. Orang Yahudi mengiklankan siapa yang bisa menandingi ini, apa, ayat. Akhirnya satu orang yang hebat menyatakan hidup kaya raya, berfoya-foya, mati masuk surga. Wah, ini sayembara, kau yang memenangkannya. Akhirnya jadi semboyan. Makanya dari semboyan itu mereka orang Yahudi ingin menguasai dunia ini sebagai pasar-pasar mereka, aset-aset bagi bangsa dan negara mereka, ya, dan aset bangsa Yahudi di kalangan mereka untuk apa? Menjadi pemimpin dunia. Paham? Ini masalahnya. Makanya perangi mereka, wajib kamu memerangi. Kalau kamu diperangi, perangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian berperang, padahal perang itu sangat dibenci oleh kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu cintai, sesuatu itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Jadi sesuatu yang terjadi pada kita, kalau berjalan dengan apa adanya, sesuai dengan keimananmu kepada Allah dan Al-Quran ini yang disampaikan, tentunya kamu itu hidup tidak ruwet. Kenapa? Karena kamu tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti hawa nafsumu. Kenapa? Sesuatu yang kamu inginkan itu tidak teraliensi, tidak terjadi. Kalau kamu misalkan benci kepada seseorang, kenapa kamu itu tidak bisa menahan kebencianmu kepada orang lain? Padahal kebencian kepada orang lain yang tanpa sebab itu mencelakakan dirimu. Tetapi mengapa kamu itu tidak bisa menahannya? Itu maksudnya. Berarti kamu tidak punya kesanggupan untuk mempunyai suatu kehendak, kecuali keputusan kehendakmu adalah keputusan kehendak Allah. Jika tidak, kamu menyiksa diri.
Paham? Jelas ya? Ini mudahnya. Jadi kalau kamu itu tidak bisa merubah dirimu sebagaimana yang engkau kehendaki, kenapa kamu memaksa orang lain untuk tunduk patuh kepadamu? Jangan kamu suka-sukanya ingin dicintai orang lain sementara kamu tidak pernah cinta kepadanya. Orang lain dipaksa untuk cinta kepada kita sementara kita tidak cinta kepada mereka. Bisa terjadi? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, itu kehendak yang dipaksa. Sesuatu yang dipaksa itu tidak boleh terjadi kepada siapapun, bahkan kepada agama sekalipun. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Agamamu untuk kamu dan agama kami untuk kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami untuk kami, amalan kamu untuk kamu. Pada diri kita masing-masing sudah apa? Sudah dipaksa oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Baik suka ataupun tidak suka. Kenapa? Karena kamu yang memaksa dirimu sendiri untuk menjadikan sesuatu menurut kehendakmu, bukan kehendak Allah. Oleh karena itu, barang siapapun saja yang memaksakan kehendak dirinya, tetapi kehendak itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka kehendak itu pasti menyiksa dirinya. Paham? Oleh karena itu jangan berkehendak kecuali kehendak Allah, biar enjoy kamu hidupnya. Jelas? Ini sesuatu yang mudah dimengerti, mudah dipahami, juga mudah diaplikasi. Kenapa? Karena mudah didengar, mudah diamalkan. Hanya saja kamu itu tundukkan dirimu, tundukkan hawa nafsumu sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Bila mana tidak, kamu tidak bisa. Oleh karena itu, apa yang Habib sampaikan kemarin, bahwa bila mana Allah mencintaimu, maka Allah akan memberikan pengertian kepadamu. Bila Allah mencintaimu, maka Allah akan membimbing kamu, menggerakkan kamu kepada hal-hal yang baik. Ketika kamu sudah tunduk kepada Allah, maka apapun yang Allah perintah kepada kita, itu kita pasti akan bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena itu jalan takwa kepada Allah. Disuruh jihad, mudah. Disuruh bersedekah, mudah. Disuruh berkata baik, mudah. Disuruh berbuat baik, mudah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kemudahan, karena sebab cintanya Allah kepada kita. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, kita digerakkan untuk baik. Perbuatan itu mudah. Kenapa? Karena digerakkan oleh Allah. Itulah yang namanya kehendak Allah. Bila mana berlaku dan kamu turuti, semuanya akan menjadi mudah. Dinul Islam yusrun. Agama Islam itu mudah. Bila mana dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya, untuk patuh kepadanya dan taat kepada perintahnya. Paham? Jelas ya? Nah, itu kuncinya kamu. Kuncinya hidup itu jangan memaksakan kehendak hawa nafsu. Atau jangan memaksakan keinginan kamu atau kehendak kamu, karena kamu sama sekali tidak bisa berkehendak. Andai kata kamu itu berpengaruh kehendakmu, masing-masing kamu tidak akan ada orang yang ingin menjadi miskin. Tidak ada orang yang ingin tidak punya uang. Tidak ada orang yang ingin sakit. Tapi bila mana terjadi tidak punya uang, kamu sakit, kamu tidak berdaya, ya, kamu tidak bisa berkehendak untuk dirimu sendiri. Itu maksudnya. Bila mana kamu dibenturkan dengan masalah, kamu tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena masalah itu bukan masalah kamu, tetapi masalahnya Allah. Bila kamu sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Bila mana kamu tidak ada, sekarang ada, siapa yang melahirkan? Allah. Bila kamu hidup lalu mati, kepulangnya kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Jika kamu itu bawa hidup ini, ya, kepada Allah, aku menjadikan kamu sebagai
hamba Allah yang betul-betul hanya menyembah kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pemimpin hidup kita, pelindung hidup kita, apa yang Allah syariatkan bagi kita lakukan, berarti kamu itu tunduk kepada Allah. Jika kamu menjadikan Allah sebagai pelindungmu, maka benar-benar Allah akan mencukupi kamu, baik masalah urusan dunia, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ini penting, ya. Jangan-jangan artinya kita itu hanya hidup, artinya tidur bangun, makan, sholat, bukan itu. Bagaimana semua aktivitas itu dijadikan memenuhi hajat, ya. Hajat apa? Hajatnya Allah. Apa hajatnya Allah? Aku tidak cipta kamu untuk beribadah kepadaku. Ya, oleh karena itu jika kamu ahli ibadah, berselawatlah kepada nabiku. Jika kamu penuhi itu waktu-waktu 24 jam untuk berzikir dan berselawat, berarti kamu mengambil apa? Menyikapi perintah Allah. Dan menyikapi perintah itu karena sebab kamu tunduk patuh hanya kepada Allah. Bila mana kamu jadikan Allah sebagai pelindungmu, maka Allah akan betul-betul mencukupi kehidupanmu, baik dunia pun di akhir. Jangankan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, kafir pun mendapatkan perlindungan daripada Allah. Kenapa? Karena kehendaknya orang yang hidup itu dalam keadaan kafir itu pun juga kehendak Allah. Makanya orang kafir tidak bisa, tidak perlu diceramai, tidak perlu diceramai. Ya, karena itu bukan urusan kamu. Ya, urusan Allah. Sampaikan balighu anni walau ayat, selesai itu selesai, bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu beribadah kepada Allah. Makanya belajar itu untuk ibadah. Bukan belajar itu hanya menyampaikan. Bukan kalau sudah pintar hanya mengajar saja tapi tidak mengamalkan. Jadikan pelajaran ini sebagai amal ubudiyah kita kepada Allah SWT, bermuamalah kepada manusia dan baik. Lalu kalau bisa sisanya itu untuk orang lain supaya sama-sama baik, seperti Habib mengajar. Tapi Habib sebelum mengajar, Habib mengamalkan apa yang akan disampaikan. Kenapa? Karena harus bersesuaian lesannya dan perbuatannya, sesuai dengan kehendak Allah. Paham? Nah, ini dikatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian berperang. Wajib perang. Siapa? Nah, kalau di Palestina wajib berperang. Kenapa? Membela diri, membela kehormatan, membela agama Allah. Li'ala kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Kenapa? Karena Baitul Muqaddas itu adalah miliknya orang Islam. Nabinya orang-orang Islam, bukan miliknya Yahudi, bukan miliknya Nasrani. Paham? Tetapi miliknya Islam. Membela dan dibela, karena disuruh bela. Palestina itu apa namanya? Masjid itu, karena masjid yang mulia, karena dimuliakan oleh Allah dan Nabi Muhammad pernah sholat di sana, bela. Jangan diduduki oleh orang yang najis, yang kafir, seperti Yahudi. Perang kamu, wajib, ya. Kalau di Palestina wajib berperang, perangi mereka, jangan takut kamu, karena mereka lebih takut daripada kamu. Paham? Makanya orang Palestina berani-berani walaupun tidak punya senjata. Paham? Kenapa? Karena mereka bersama Allah dan akan menang orang yang bersama Allah itu. Ya, nah ini. Makanya wajib. Tetapi di Indonesia tidak ada perang. Nah, perang apa? Perang saraf. Kalau di Indonesia ini, perang saraf? Enggak. Adu apa? Adu argumen. Ya. Membela agama itu dengan apa? Argumentasi. Tetapi orang-orang kafir kalau beradu argumentasi terhadap Al-Quran, mereka pasti kalah. Tidak mungkin di dunia ini yang bisa menang dengan orang yang membawa kitabullah. Walaupun sejuta profesor, walaupun sejuta Paulus. Kenapa? Paulus itu tahu yang dibawa itu salah, tahu. Karena Paulus itu pintar. Pintar apa? Pintar menyembunyikan sesuatu yang salah dianggap benar.
Makanya kalau Paulus itu masuk Islam, dunia hancur itu dah, goyang. Karena tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu-tipu. Kalau Al-Quran benar dan dibenarkan. Al-Quran benar menurut kita orang Islam, tapi menurut pastor, ya benar. Kenapa? Karena ini datangnya dari Allah. Tetapi mereka ditutupinya. Jangan baca Quran kamu. Ya, seperti itu saja. Makanya yang memerangi orang Islam di dunia ini, ya, atau memerangi manusia di dunia ini tidak ada lain kecuali apa? Kecuali orang kafir. Tidak pernah ada orang Islam mendahului memerangi untuk menguasai dunia, tidak ada. Kecuali apa? Orang kafir memerangi orang Islam untuk menghinanya, untuk menghancurkannya, dan ingin menguasainya. Dan bila mana mereka dikuasai oleh orang Yahudi dunia ini, maka orang Yahudi itu hanya pingin bahwa di negara-negara yang ada di dunia itu menjadi pasar-pasar dan aset-aset mereka, untuk menjadi kaya raya, berfoya-foya, dan pingin mati masuk surga. Kalau dia pingin mati masuk surga, berarti tahu bahwa Al-Quran benar. Kenapa? Karena di sana mulutnya mengatakan mati masuk surga, hidup kaya raya, berfoya-foya, mati masuk surga. Katanya siapa? Yahudi. Tapi orang Islam tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, masuk Islam, menyembah kepada Allah, ya, di akhirat bahagia, ya, masuk surga dan selamat dari neraka. Orang Yahudi mengiklankan siapa yang bisa menandingi ini, apa ayat. Akhirnya satu orang yang hebat menyatakan hidup kaya raya, berfoya-foya, mati masuk surga. Wah, ini sayembara, kau yang memenangkannya. Akhirnya jadi semboyan. Makanya dari semboyan itu mereka orang Yahudi ingin menguasai dunia ini sebagai pasar-pasar mereka, aset-aset bagi bangsa dan negara mereka, ya, dan aset bangsa Yahudi di kalangan mereka untuk apa? Menjadi pemimpin dunia. Paham? Ini masalahnya. Makanya perangi mereka, wajib kamu memerangi. Kalau kamu diperangi, perangi. Di Indonesia apa? Nah, ini lagi. Karena masalah apa namanya? Masalah Palestina, MUI mengeluarkan apa? Fatwa. Apa fatwanya? Haram makan produk orang-orang orang-orang Yahudi yang masuk ke Indonesia. Katanya Habib, bukan fatwanya yang dikeluarkan. Ya. Karena barang-barang yang memang dipasarkan di dunia internasional ini dari Yahudi itu ada manfaatnya juga oleh kita. Ya. Seperti masalah-masalah seperti sabun, seperti sampo, macam-macam dah. Pokoknya berhubungan dengan keduniaan saja. Ya. Itu ada manfaatnya bagi kita. Bukan di stop, bukan di Kalau Habib jadi presiden, tutup saja gitu. Jokowi bilang, tutup sudah. Bukan mau ini yang disuruh beri fatwa. Buat apa fatwa? Tidak ada artinya, saya bilang. Salam sama MUI, tidak ada artinya fatwa kalian. Kalau Habib jadi Jokowi, ya tutup saja. Dengan apa? Dengan produk-produk jadi akan masuk ke Indonesia, Pak. Itu benar. Paham? Itu. Biar Jokowi tahu, biar memutuskan. Tuh katanya Habib Saleh ini enggak, disuruh tutup. Ya, sekarang mau tutup. Nah, kalau mau tutup, Jokowi mau tutup produk-produk produk Yahudi masuk ke Indonesia, berarti Jokowi itu dengar suaranya Habib. Kalau kemarin Habib bilang, ya, Palestina itu Habib akan bawa, ya, tentara-tentara gaib. Ternyata siapa mau cari gibur? Siapa mau cari gibur? Ada tentara-tentara berjubah, ya, yang membombardir
Apa? Badangku. Badangku. Tentara gaib itu yang berjubah katanya, yang menghancurkan. Itu kan sudah dibilang kemarin itu, sebulan yang lalu. Tak kirimnya enggak? Nah, tentara-tentara gaib itu. Ternyata sekarang baru dengar suaranya. Hah? Siapa yang kita beli? Nah ini. Iya ini. Ada? Pernah dengar? Iya. Tentaranya siapa itu? Tentaranya Habib itu. Nyelonong ke sana. Betul tidak? Berarti bicaranya benar tidak? Kenyataannya benar tidak? Nah itu bukti. Kalau doa itu memang betul sangat apa? Dahsyat. Lebih dahsyat daripada peluru kendali. Pesawat tembak deng. Siapa sih nembak? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah itu. Karena memang ada katanya dalam Al-Qur'an itu. Ya. Ada dalam Al-Qur'an. Wa idza batastum jabbarin. Oh. Tidak. Malaikat-malaikat Allah diturunkan, Pak. Jadi apa saja yang bisa menolong orang Islam dimanapun saja, ya itu Allah Maha berkehendak, bisa, Maha bisa. Makanya prosesnya kamu harus ada perlawanan, seperti Erdogan. Di waktu di rapat di PBB paling berani menyatakan dan menantang, ya kepada orang Yahudi itu Erdogan. Wah, Jokowi juga berani juga sekarang, tidak? Mas lemes ya enggak? Berani juga, berani nantang dan berani ya, memberikan dukungan, ya tentara-tentara kepada Palestina. Dalam hal ini Jokowi benar, ya, karena wajibnya membela saudara sesama Islam dari bangsa lain dan bangsa yang lainnya, dari bangsa satu ke bangsa yang lainnya, itu kewajiban apa? Persaudaraan. Bukan Jokowi itu membela Palestina, bukan. Ya, tetapi membela apa? Saudara sesama Islam yang ditindas. Andai kata tidak ditindas, tidak ada kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena ada hak prerogatif presiden di sana. Tetapi karena yang ditindas, wajib seluruh dunia itu menindas mereka yang memerangi Islam dengan cara doa. Seperti itu. Kalau mereka menindas orang Islam secara zalim, ya orang-orang sipil, anak-anak dibunuh, maka bunuh mereka juga. Kenapa? Sebagai balasan katanya Allah. Nah, ini wajib kamu memerangi mereka, walaupun itu tidak disukai oleh kalian. Ini kan ayat ini. Dan ini tidak dibuat-buat dengan Palestina, karena Palestina berperang, sesuatu jadi ayat-ayat berperang. Karena ini berjalan saja ini sesuai dengan apa? Dengan pelajaran, dengan sesuai dengan ayat, sesuai dengan hari. Ya, karena harinya ini bersamaan dengan Palestina dan ini ayat waktunya sedang disampaikan, harus saya sampaikan. Ya, wajib atas kalian berperang, walaupun berperang itu dibenci oleh kamu sekalian. Artinya manusia itu memang tidak senang berperang. Tetapi kalau terpaksa dan dipaksa, kamu harus angkat senjata. Di Indonesia mau diperangi sama orang lain, mau diam. Walaupun kamu bukan tentara, bukan polisi, bukan brimob, tetapi wajib militer. Itu biar tahu kamu. Jadi kamu itu wajib jadi militer, membela bangsa bersama militer, bersama brimob, bersama polisi untuk kemaslahatan umat atau NKRI. Paham? Semangat? Ya harus begitu. Ini jihad. Ya. Kalau Ustaz membakar semangat orang-orang berjihad bersama Ustaz, kamu lupa sama binin kan? Karena apa? Karena memang ini komando jihad dari Allah. Ya, jangan kamu tidak suka berperang. Kalau kamu tidak suka, mati kamu bersendirian di rumah. Ya. Oleh karena itu, sesuatu yang dibenci memang itu kadang ada kalanya baik. Ini katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka berperang. Ya. Tidak suka. Kenapa? Karena takut mati. Takut yang ditinggal itu istri dan anak-anak terbengkalai di belakang atau terlantar.
Padahal katanya Allah, berperang itu baik bagi kamu. Mungkin dengan berperang kamu juga dapat apa? Dapat humus perang. Yang dahulunya tidak punya apa-apa, sebab perang kamu menang, bisa dapat uang banyak, bekal hidup di dunia. Itu kalau dipaksa perang. Jadi di kebencian itu mungkin ada kebaikan. Ya kebaikannya apa? Bisa dapat rampasan perang. Namanya humus. Di dalam Al-Quran ada juga. Makanya boleh kamu boleh jadi kamu itu benci kepada perang, tetapi ya padahal itu baik bagi kamu. Artinya ada kebaikan di sana. Bila mana kamu ditindas, kamu melawan dan kamu menang, itu ada kebaikan bagi kamu. Damai, ibadahnya kamu nyaman. Ya, kalau ditindas diam terus, mati keping. Saya takut. Enak. Bangkit, harus berani. Walaupun kamu bukan tentara, kamu harus angkat senjata bela negara, bela bangsa, bela agama. Seperti itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, pangkat, harta, jabatan, tahta, wanita, wa huwa syarrul lakum. Padahal yang kamu cintai itu ada sesuatu yang baik, yang buruk bagi kamu. Makanya jangan memaksakan diri. Ya, memaksakan diri apa? Tidak mau berperang, padahal itu ada kebaikan. Memaksakan diri untuk cinta kepada jabatan, tapi di sana ada penjara. Kan bisa jadi. Berapa banyak juga, ya enggak? Pejabat-pejabat yang masuk penjara ketika sudah tuntas apa? Nah, artinya kalau kamu jadi apa namanya pejabat, jangan jadi pejabat yang artinya memalukan. Akhir akhirnya masuk penjara. Tetapi jadilah kamu pejabat yang akhir-akhirnya memakmurkan bangsa dan negara. Seperti itu. Jelas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu. Ya, tahu. Dan kamu tidak tahu. Sedang kamu tidak mengerti. Kamu hanya pinginnya apa? Enak saja. Padahal belum tentu yang enak itu baik bagi kamu. Ya. Menyaman misalkan cenocengnya ini ojok minum es, pas tok botoan. Dianggapnya es itu bisa apa? Melapangkan dahaga, tetapi malah batuk-batuk. Ya. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci seperti jamu pahit, genom, merinom sehat. Ternyata ya yang pahit itu menjadi sehat, yang manis itu malah menjadi penyakit. Terserah apa yang terjadi. Oleh karena itu jangan kamu paksakan kehendak sesuai dengan apa nafsu kamu. Kamu pinginnya saya ingin kaya raya beb, ya tapi tak bisa. Makanya kalau kamu apa mencuri, karena tak bisa. Paham? Coba ada orang laki-laki pingin meminang perempuan, lalu ditolak, dukun bertindak, kan rusak itu. Pinginnya dia ingin kawin, tapi yang diamalkan adalah kesyirikan, buruk. Bukan malah dapat cinta, bukan dapat bahagia, tapi dapat dosa. Kenapa? Karena dukunnya disuruh bertindak. Paham? Jangan seperti itu. Orang Islam itu jangan campurkan dirimu, keimananmu dengan kesyirikan. Ya, kamu tidak tahu, Allah yang tahu. Nah, karena kamu tidak tahu, Allah kasih Al-Quran. Asal Allah turunkan Nabi Muhammad, ada hadis. Allah juga hidupkan ulama untuk menyampaikan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Paham? Jadi jelas, tidak ada yang remang-remang. Ini Islam. Nah, oleh karena itu, jika kamu tahu bahwa Allah yang tahu, bukan kamu, maka jangan sok pintar kamu. Jelas. Artinya jangan mengikuti kehendak dirimu sendiri, padahal itu buruk bagi kamu. Jelas? Nah. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Nah, ini di zaman Nabi. Kalau ada orang bertanya, maksudnya kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad tentang masalah bulan haram, ya bulan haram yang 4 itu, gitalin fi, berperang di bulan haram,
Gul, katakan ya Rasul, qitalun fihi kabirun. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Kabir, besar dosanya. Ya. Nah, kalau sesuatu yang berperang itu tetapi tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka berperang itu akan menjatuhkan dirinya kepada dosa. Dulu dari zaman ke zaman, ya dari Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Isa, itu bulan haram itu memang ada. Dan mereka menghormat bulan haram untuk tidak berperang. Tetapi ada orang datang, seorang orang datang kepada Rasulullah, bagaimana kalau berperang di bulan haram? Apakah boleh? Katakan ya Rasulullah, berperang di bulan haram itu hukumnya dosa, dan dosanya dosa besar. Jelas ya? Nah, ketika ini sudah datang ini ayat, orang-orang Yahudi itu yang memerangi Nabi dan para sahabatnya berhenti. Ingat bahwa kebiasaan mereka dari datuk-datuk mereka, Yahudi itu tidak pernah berperang, walaupun kepada antar suku dengan suku yang lainnya, antar kubu dan kubu yang lainnya, itu tidak berperang di waktu bulan haram. Berhenti, ada genjatan senjata. Nah, kalau misalkan kamu mendengar situasi dan kondisi pada saat ini yang terkini, ya, genjatan senjata yang terjadi di Palestina, itu PBB sudah mengangkat suara bahwa Palestina dinyatakan merdeka. Dengan apa? Mengerek bendera Palestina di kantor PBB di Amerika. Ya enggak? Padahal Amerika yang menyerang. Bingung jadinya, ya enggak? Ini kalau sudah Allah merubah situasi dan kondisi dengan sebab doa-doa kita. Makanya kalau kamu tidak berangkat, ada doa. Itu pun lemah, kecil ini. Ya, bisa menyelamatkan mereka itu kecil masih. Kenapa? Ada yang lebih besar. Apa Bib yang lebih besar? Kamu menahan nafsu. Nafsu pingin itu. Puber itu ya. Bib dibilang kan tempe, terus tempe saya bekat. Pinginnya apa? Sate. Ya berak sate, kamu beli saja sate, sudah selesai urusan. Ya, kalau kamu pingin sate, jangan beli embeknya. Pingin sate apa? Pingin sate kambing, tidak usah beli kambing, Pak. Ya, beli sate 10 tusuk berapa, Pak? Itu, paham? Artinya jangan kamu paksakan kamu jadi orang yang wah gitu, jangan kaya raya. Ya, dan kayaknya kamu beli kambing lalu disembelih, nyambeli sapi, nyambeli embi, tapi untuk sate sepolo derep lah. Betul ya tambah, pelengan Bib. Ceki stres kan mendu bolo kan ngaruh. Makanya jangan memaksakan diri untuk beli yang banyak, yang sedikit ya. Kalaupun panas di dunia ini, karena sebab tidak hujan, ya Allah, andai kata engkau tidak menurunkan hujan yang deras, cukup yang rintik-rintik saja, karena mencukupi. Ya, kamu misalkan tidak punya uang untuk beli makanan, tidak tahunya ada beras, ada tahu, ada tempe, ada telur di kulkas, bisa makan tidak? Hah? Kenapa kamu harus minta ya Allah segintal, ya Allah ke orang beras? Tak usah minta segintal, sekilo itu tanah, sekilo tanah oleh bergoreng itu, nemoreng makan. Nah, telur misalkan duaan, kupuk, ya biasa duaan, kupuk, ketak, berapa ya? Ada ni sini, nyaman tak nyaman? Tiadip beri buja, dah kawan beri aing, tak repot. Tak harus kamu pakai lembaran, Ustaz dulu gitu. Ya, dulu waktu di Mondok itu, kalau sudah misalkan nasi itu sudah disediakan sama ashabi dan temannya Habib, itu anak-anak sudah di musola di masjid, ashab itu datang ya jam 6, taruh di luar sana. Ya, di teras ada
100 pereng. Ustaz ngajar, ya harus ngajar dari mulai jam 6 sampai jam setengah 8. Setengah 8 kan matahari udah keluar, kering boleh jadi beras itu ya. Nasinya itu jadi beras lagi, walaupun tahu tempenya masak, tapi nasinya sudah jadi beras. Kenapa? Kening apa? Kening matahari. Bermesai kan? Ya, kalau saya repot anak, bilangin, pecowar bisa naik, beri bujur, kakak proto berpendenan. Tapi hasilnya daripada menerima, Allah kasih yang lebih baik. Nah itu pengalaman susah. Innamal usri yusra. Kalau dulu seperti itu, sekarang tidak lagi. Kenapa? Sudah. Jadi kamu begitu juga. Ya, jangan kamu meminta sesuatu yang kamu tidak sanggup memikulnya. Bukan hanya dosa saja itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah jangan pikulkan kepada kami satu beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Siapa menjelajahkan? Iya itu kalau dosa. Kalau uang 10 miliar, tak kuat kamu megang. Ayo, ya Allah, berdoa ini Allah, jangan kasih ayah 10 miliar, kasih 1000 saja. Ya mohon dosa, ngecok 10 miliar, berdoa. Ya, tapi kalau uang dipikulkan sama Allah ke beban kita, berdoa. Akhirnya cukup ya Allah, nyari dukar ya, nyari mobil untuk ngangkok, karena tak kuat masa berkata ya Allah. Akhirnya membese, ya, mentusa, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya Allah jangan bebankan dosa kepada kami bukan yang tidak kami sanggup memikulnya, karena sebab aku masuk neraka dengan dosa itu, dengan korupsi itu. Aduh, baru kamu baca ini. Ya, betul. Iya. Bangun besen deh. Dibebankan tambah banyak, cukup ya Allah. Paham? Mau seperti itu? Ya sudah. Jadi pembunuhan itu, perang itu, di waktu bulan haram adalah besar dosanya. Jelas ya? Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah untuk berperang. Nah itu kan. Janganlah. Itu Israel. Israel itu tahu tentara yang paling kuat di dunia. Tidak ada tara bandingannya. Itu namanya menghalangi. Orang yang biasanya berani untuk membela orang Israel mundur. Kenapa? Ditakut-takuti sama orang yang menghalangi ini. Itu dosanya lebih besar. Makanya komando jihad itu orang yang tidak bisa berjalan merangkak kamu walaupun kamu tidak membawa senjata. Demi apa? Semangatmu membela bangsa dan negara serta agama. Itu komando jihad. Nah, ini enggak. Walaupun kamu kuat, walaupun kamu banyak duitnya, tidak kira masuk ke sana. Ya, walaupun kamu begini, tidak bisa kamu berperang. Walaupun begini, kamu begini, ditakut-takuti sehingga tidak masuk dan tidak bisa membela. Nah, ini lebih berat dosanya, lebih besar dosanya dari berperang. Ya, di bulan haram. Bulan haram tidak boleh berperang, tapi menghalangi manusia dari berperang membela bangsa dan negara dan Islam dan agama itu lebih besar dosanya. Ini tingkatannya. Dosa saja ada tingkatannya. Ada dosa kecil, ya, ada dosa besar. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Ini termasuk dosa besar. Tidak mau berperang atau berperang di bulan haram itu dosa besar. Lebih besar lagi orang yang menghalangi manusia dari berperang di jalan Allah. Makanya kamu tidak boleh takut orang Islam ini. Ya, ngeser untuk membela Palestina aja takut. Ya, tidak ada orang Yahudi pergi ke rumahnya kamu. Mau apa? Tidak. Jangan takut dalam apapun saja. Ya, kalau mereka minta orang-orang Indonesia yang khususnya yang sudah ada di tengah-tengah Gaza itu untuk memberikan tahu tentang masalah nasib dan
apa namanya situasi di Palestina untuk bergerak di dunia Islam, kamu share yang banyak. Ya, misalnya saja takut, apalagi mau perang. Ya. Jadi kalau berperang itu dengan bukan hanya di keberaniannya, dengan jiwanya dan raganya serta harta bendanya, itu berperang. Jangan berperang malah memberikan beban. Ya. Berperang itu harus berani, berani menyikapi, berani bertindak, dan berani untuk menjadi pemenang. Bukan takut. Kalau takut masa bisa menang, masa mau bela. Oh, benar mati perang itu. Tidak. Ya. Tetapi mati itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Maka tujuan mati itu adalah sesuatu yang diharapkan bagi mujahidin atau Hizbullah, pembela agama Allah, atau kelompok orang-orang yang membela agama Allah. Perlu dibela, bukan perlu dibela agama Allah, tetapi perjuangan bagi itu namanya fisabilillah. Kalau tidak perjuangan, dina terusnya Allah. Ya, minimal dengan doa. Wa kufrun bihi, dan kafir kepada Allah, kafir kepada jihad, tidak mau atau ingkar kepada jalannya perintah Allah jihad fi sabilillah, itu lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram. Jelas. Nah, ditambah lagi apa? Wal masjidil haram, dan orang menghalangi manusia untuk umrah, untuk haji. COVID-19 itu. Ya. Apa benar ada COVID di Mekah Madinah? Sampai kosong Mekah Madinah ada didatangi. Nah, sebelum itu saya sudah bilang nanti akan ditinggalkan itu Mekah Madinah. Ya enggak? Sebelum COVID sudah bilang. Ya enggak? Di hari Rabu bakal tidak didatangi. Tidak didatangi. Nah, itu tanda-tanda kiamat begitu. Dan nanti bakal betul-betul tidak didatangi dan selama sekali tidak dihargai lagi. Makanya di Mekah itu, ya, orang yang menghalang-halangi manusia untuk masuk Masjidil Haram supaya mereka itu tidak beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Tidak bisa dihalangi, Beb. Tetap orang masuk. Nah, ketika tetap masuk dan tidak bisa dihalangi dan mereka tidak bisa menutupi, maka diberilah siasat apa? COVID-19. COVID-19 orang sudah tidak percaya dunia itu dengan mereka, dengan COVID-19. Maka dimanfaatkan oleh mereka. Tetap Zionis, tetap Yahudi yang memanfaatkan Saudi Arabia itu, Mekah Madinah. Kenapa? Coba, kalau kamu melihat di Mekah, di Ka'bah, ya, di sekelilingnya itu apa? Ada apa? Hotel. Yang buat hotel itu apa? Yahudi. Yang buat pasar-pasar, mal-mal itu di pinggir, Yahudi. Kalau kamu sudah selesai umrah, haji, dibawa ke mana? Ke Jeddah, suruh apa? Suruh beli makan, minum, apapun saja. Jadi kamu sebenarnya, niat kamu ketika di Indonesia betul-betul beribadah, sampai di sana lupa ibadah, dilupakan sama Yahudi. Untuk dimanfaatkan supaya mereka dapat merengut uangnya kamu, menghabisi uangnya kamu, dan kamu melupakan Tuhan dengan apa? Dengan berbagai macam keindahan-keindahan dan mal-mal yang ada di sekitar Ka'bah. Di sekitar Madinah banyak mal. Disangkanya itu aman. Aman. Ini yang terjadi. Jangankan di sana. Nah, karena sebab itu bunganya penglihatan yang paling jelas bahwa ketika mereka sudah selesai beribadah kepada Allah, mereka dibawa oleh apa? Dengan informasi dan globalisasi apa yang mereka mau, apapun saja yang mereka inginkan, asal kamu bayar, apapun kamu dapatkan. Itu di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena orang di sana, orang Yahudi diberikan prioritas untuk membangun. Untuk apa? Untuk melindungi. Yahudi melindungi Mekah, Madinah. Untuk apa? Aset bagi mereka. Jelas. Makanya orang Saudi itu tidak bisa
tidak mengirim minyaknya kepada Amerika. Stop saja Amerika, hancur gulung tikar tuh Amerika. Stop saja Jepang, Cina semuanya stop. Gulung tikar mereka udah punya minyak. Buat apa? Punya mobil tidak ada bensinnya. Di Indonesia gimana? Hancur. Tak baju. Mau ada minyak. Kenapa bisa? Karena yang mengatur Yahudi. Paham? Nah itu dimanfaatkan. Dia walaupun tidak bisa menghalangi orang jihad fisabilillah ataupun kafir terhadap atau mengingkari orang yang mau berjihad fisabilillah karena itu bukan bagiannya, wal masjidil haram, dan menghalangi manusia untuk masuk masjidil haram. Ketika masuk dah bisa dihalangi, ya COVID-19 tidak ada manfaatnya. Nah malah dimanfaatkan untuk apa? Itu pasar-pasar di daerah sekitar Mekah dan Madinah. Coba lihat di mana dia mau lihat apa? Mau lihat apa? Masjid. Setiap masjid sekitarnya ada mall-mall kan. Iya enggak? Siapa yang punya mall? Siapa yang punya produk? Yahudi semua. Terus kalau misalkan itu produk-produknya dikatakan oleh MUI haram makannya. Dan kalau orang Islam ikut MUI, misal ada susunya halal, susunya apa? Susu brand, susu apa? Susu sapi diminum, ya haram benar. Benar haram kalau minum itu susu sapi. Apa fatwa MUI itu langsung jelas bahwa ini sesuatu yang harus dibekot dan tidak boleh dibeli? Kalau kita minum apa haram? Tidak haram. Ya, makanya terbaiknya itu solusinya bukan MUI memberikan fatwa, tapi presiden menutup. Tidak boleh masuk Indonesia. Selesai tidak? Tidak usah teriak-teriak, saudara. Cukup presiden. Ya, betul. Tahu kamu di mana? Di mana? Di Brunei. Brunei. Rajanya siapa? Hasan Al-Bolkiah. Ya, luar biasa. Angkuh, dermawan, mengayomi rakyat, makmur semua orang-orang yang di sekitar presiden. Kenapa? Raja. Karena raja yang beriman kepada Allah. Dakwanya saja tidak boleh ke sana. Misalkan Habib sudah hadir gini, pas mau dakwah di sana, tidak bisa. Tunggu dulu, bagian Habib bagian doa saja. Tidak boleh ceramah-ceramah gini di Brunei. Walaupun orang Brunei sendiri. Kenapa? Diatur oleh raja. Sehingga apa? Tidak ada apa konflik di sana. Ya, antara ini tidak boleh. Antara Wahabi dan Sunni di sana. Syiah tidak masuk sana. Apa katanya raja? Di mana raja itu berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah. Itu saja. Kalau masalah istilahnya akidah, tidak. Itu menyesuaikan dengan tapi akidahnya di Brunei itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi enak ngaturnya raja itu. Ceramah, khutbah. Tunggu dulu. Habib itu di sana luar biasa, dihormat. Tetapi bagian doa saja. Tidak boleh ceramah. Walaupun hanya 10 orang tidak boleh. Ya, 10 orang itu, Masya Allah, orang baik-baik semua itu. Ya. Walaupun dia datuk-datuk tapi luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Adil, baik. Ya. Itu orang Brunei. Yang Habib tahu kita bicara, yang tahu, ya enggak? Bukan enggak tahu. Kalau tahu kasih tahu. Supaya kamu bersyukur bahwa di dunia ini ada orang baik gitu. Dan lebih banyak orang baiknya daripada orang yang tidak baiknya. Tapi kalau orang yang tidak baik dikasih kesempatan untuk memimpin, rusak yang baik. Gara-gara yang jadi penguasa adalah orang yang buruk. Jelas. Makanya pilih yang baik. Pilih yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Milih bini baik. Ya, yang hari itu beremai ini. Milih laki, aduh beremai ini.
Atanya malaikat lampi, tidak. Coba bawa perempuanmu tuh, istrimu, ya beri peser 1 juta. Selama malaikat lampi, aduh, dari mulai pagi sampai duhur, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib isya, tak apa jeng. Iya mau kan punya listrik ya. Kalau apa lah, kalau sangat malam lah, tak apa jeng, ada lah. Makanya mall itu dibuat sedemikian rupa supaya orang Islam yang masuk mall lupa sholat. Kamu tidak ngerti. Orang Islam itu sensitif, orang beriman ya. Dalam segala hal sensitif. Kalau kamu masuk mall, ya masuk jam 10 siang, ya cari dah apa yang ngajari. Cekik kalau orang maghrib, tak duhur, tak asar. Ya, malu kalau ada baju, aduh, tak baju, astagfirullah. Saya berangkat rumah. Nah itu memang tersihir dengan dunia. Makanya kamu jangan dibodohi oleh orang Yahudi, orang kafir. Tapi orang Islam tidak ada. Orang beriman itu sensitif, tahu sensitif, peka terhadap sesuatu yang di sana ada penipuan dalam masalah syariat, keimanan, ketakwaan ada. Tahu, oh ini begini, tahu. Kenapa sudah banyak baca Al-Quran, sudah banyak ilmunya, ya banyak amaliyahnya, sehingga amaliyah itu membentengi kita. Ya, jadi menghalangi manusia dari masuk ke Mekah Madinah untuk umrah atau haji, dihalangi. Ini terjadi semua, ini kan sudah terjadi. Sesuatu yang Allah berikan, ajarkan kepada kita berupa Al-Quran terjadi. Ya, wa ikhraju ahlihi minhu. Kemudian ada orang yang mengusir penduduk Mekah itu dari Mekah. Orang Mekah diusir. Ya, yang masuk Yahudi. Oh, itu bahaya itu. Siapa dari ulama-ulama yang tidak sepakat dengan masuknya Yahudi, keluarkan. Mereka masuk demi membela bangsa dan negara untuk meraih keuntungan. Nah ini ada orangnya, ada. Ini akbar katanya Allah. Ini lebih besar dosanya. Ya, indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Manusianya tertimpa musibah, tetapi dosanya kembali kepada Allah. Ya, artinya Allah yang pegang, Allah yang tahu, kembali kepada Allah. Nanti akan tersiksa karena sebab apa? Nah, ini sesuatu yang lebih besar dosanya daripada apa? Daripada membunuh di hari bulan haram. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Membunuh dalam perang, ya, di dalam bulan haram dosa besar. Ya, tapi fitnah itu lebih besar dosanya. Oke, boleh. Apa ini fitnah? Yang pertama dikatakan kemusyrikan, itu fitnah. Kalau masih ada setelah Rasulullah didatangkan di tengah-tengah mereka, tetapi mereka berpaling dari Nabi Muhammad karena Rasulullah wafat, lalu dia kembali kepada agamanya, ya, itu lebih besar dosanya. Itu fitnah namanya. Sesuatu yang benar sudah datang, tetapi mengabaikan demi apa? Demi kembali kepada agamanya, itu lebih besar dosanya. Jelas ya? Nah, dan juga fitnah ini, ya, Ustaz sudah bilang, yang namanya fitnah itu bukan hanya apa? Bukan hanya syirik, tetapi membawa berita-berita bohong yang dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu fitnah. Jadi sesuatu yang salah yang dibenarkan itu fitnah, yang benar disalahkan itu fitnah. Berbicara masalah ini beras, susah. Kalau ini diketahui oleh mereka menyebarkan namanya hoak. Nah, makanya sedikit-sedikit hoak. Orang bicara benar dibilang hoak. Kalau sudah hoak sudah ada di hati mereka dan mereka sudah tidak mempercayai yang benar itu benar untuk diikuti, yang salah itu salah untuk dihindari, maka mereka sudah kabur dari hal yang benar. Itu tujuannya pada hoak.
Jelas. Dan waktu sudah digulirkan. Sekarang orang sedikit-sedikit hoak. Ya, senyaman hoak. Hatta orang yang tetap bagus, hatta ada ulama cucut tetap hoak. Banyak itu punya hoak. Ya, semenjak hoak sama. Banyak hoak. Maka jawab kehoakan. Siapa yang mengajari hoak? Nah, kamu tahu sendiri. Bukan itu siapa dulu yang mengajar. Tahu sendiri. Kalau kamu sering-sering baca, sering-sering lihat, pasti tahu. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka selalu memerangi kamu. Siapa? Yahud itu terus-terusan. Tidak akan berhenti dengan apa? Dengan rapat-rapat internasional, OKI dan sebagainya. Mereka walaupun perjanjiannya itu telah gencatan senjata, tetap mereka akan meluncurkan senjata-senjata untuk membunuh orang Islam. Itu Yahudi. Memang mereka tidak berhenti. Kenapa? Wala yazaluna. Ini ayat Al-Quran ada. Selama ini ada di Al-Quran, selama itu juga Yahudi tidak peduli dengan gencatan senjata. Jangan kamu ada gencatan senjata ditekan sama dunia Islam, pas Yahudi ngocak. Kalau dibilang, oh sudah, Yahudi sudah tunduk, ngocak. Kenapa? Ini Al-Quran telah ada. Mungkin pada tulisan ini, kalau masih ada ini tulisan wala yazaluna yuqatilunakum, mereka senantiasa dan selalu tidak berhenti-hentinya untuk menyerang kamu harus siap siaga 24 jam. Walaupun mereka menyatakan gencatan senjata, jangan percaya. Paham? Makanya jangan tertipu dengan Yahudi. Yahudi itu tidak reda kepada kamu. Selama kamu masih beriman kepada Allah, tidak reda. Walaupun dia senyumannya baik. Kalau kamu begini, saya akan begini. Saya akan bantu ini, saya akan membawa ini, saya akan membawa isi ini, saya akan memproduksi sesuatu yang murah dan hasilnya untuk kamu. Oke dah. Oh, mencoba aja hasil, mereng sama Pak. Kalau ada orang misalkan yang seperti ini, yang menyampaikan berita-berita hoak itu tadi, atau mereka ingin selalu membunuh kamu, menyerang kamu dari segala penjuru, walaupun dengan cara senyum saja. Kamu tahu orang itu kalau datang dengan senyum, kita percaya apa tidak? Senang apa tidak? Mereka pakai akhlak, Pak. Untuk apa? Meraih keinginan, kehendak dengan segala cara. Kamu kok pakai memilih akhlak dengan cara seperti ini? Kalau tidak, pembicaraan kita tidak diterima oleh mereka, orang Islam. Oh, silahkan. Pura-pura Islam, silahkan apapun saja. Yang penting tujuan mereka tercapai. Apalagi orang Islam senang percaya, suka percaya. Hatta orang nggak pergi percaya, butuh. Yang boleh percaya orang Islam itu, orang beriman itu kepada orang Islam yang beriman. Tetapi kepada orang Yahud, coba percaya. Walaupun dia bermuka manis, senyumnya hebat, yang didatangkan perempuan-perempuan cantik, coba percaya. Iblis loh. Paham? Hatta yardukum an dinikum, sehingga orang Yahudi itu dapat memurtadkan kalian dari agama Islam. Allah, itu maunya. Kenapa ditakut-takuti? Kenapa ditembaki? Kenapa diperangi? Supaya mereka berhenti dari Islam. Karena kesakitan, karena kepayahan, karena penderitaan, karena kemiskinan. Kalau sudah mereka terhenti dari Islam, ayo nih uang nih, mau. Mau damai kamu? Nih damai. Tapi ketika mereka apa? Mereka telah diintimidasi, telah diinjak-injak martabatnya, telah dihinakan, telah diperangi, telah dibunuh, telah disiksa dan sebagainya. Katanya Allah, jangan kamu sampai murtad walaupun kamu dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Nanti aku janjikan bagimu kemenangan. Dan kalau Allah berjanji seperti itu, bohong? Nah, tidak. Kalau tidak, jangan kamu takut kepada Yahudi. Bagaimanapun dan dimanapun.
Bahkan nanti orang Yahudi itu ketakutan kepada orang Islam yang beriman ini sampai ngetek ke toboto, kangai songai buru. Ya, tetapi mereka tidak bisa ada tempat bersembunyi. Kenapa? Semua batu-batu dan tumbuh-tumbuhan itu berbicara. Orang Islam yang beriman, kamu ingin tahu musuhmu itu Yahudi? Nih, ngetek ibu ini. Bingung tak bingung? Yang berbicara itu batu, yang berbicara itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka tidak punya jalan hidup kecuali dibunuh mereka. Katanya Allah, kalau mereka mau bunuh kamu, jangan takut, bunuh juga mereka. Ini perintahnya Allah, bukan Habib. Paham? Perintah yang benar dari Sang Pencipta. Dan walaupun ya tidak disampaikan hal ini, Yahudi tahu Pak, Al-Quran Pak. Mereka tahu. Cuman bagaimana kelemahannya? Ya, orang Islam ini kalau dikerasi mental langsung, tidak berperang. Lembuti saja, beri harim. Ya, munsaguk jengguk yang keras, sangot-sangot itu menakoen, tidak. Kalau nakoen benakoen pada laki, perang, beri harim. Mereka tahu Pak. Kelemahannya orang laki-laki itu apa? Cewek Pak, Bu. Ngerti Bu? Jadi mulai laki mau ngamuk, nih semakin jual, ada loyo tuh. Makanya jangan calokan, azan tuan belum bian. Untuk lagi bian tahan. Tak nyar nih. Saya mau ngamuk Bu, ya ruah gara-gara ngamuk. Bian. Nah itu sudah tahu, mereka tahu, Yahudi itu tahu. Oh itu orang Islam ini kelemahannya di perempuan. Orang beriman tuh Pak ya, orang beriman, orang Islam ya. Kalau misalkan ada uang ya, ataupun emas permata, ya. Kadang-kadang perampok itu Pak, milih-milih ya Pak. Oh sekolah berak emasnya, ya. Tapi menurut yang bini Pak, bahaya. Tengah temangan. Tadi orang yang saya pakai eber Pak. Engki. Nah, orang Yahudi itu, cantik-cantik. Ya, orang Yahudi itu cantik-cantik. Orang Arab juga senang sama yang cantik-cantik. Bahaya itu. Jadi kalau Habib tuh mendalam berbicara masalah ini, juga ada baiknya, tetapi banyak juga madaratnya. Makanya tidak semua kita sampaikan. Ya, makul lumayuk lang yukal. Tidak semua yang kamu ketahui kamu sampaikan, harus ada yang simpan. Ya, sirruka asiruka. Rahasiamu itu adalah tawananmu. Berarti harus ngerem. Kalau berbicara masalah harim ini, tidak ngerem gitu. Pasukannya Nabi Allah Musa hancur gara-gara apa? Harim. Ya. Oleh karena itu, apalagi di dunia ini siapapun saja Pak, mereng songkon. Lupa ke keluarga, lupa ke semuanya. Gara-gara harim. Ya. Apa boleh pas ngocak Allah membisa kau bentuk sama jar. Wah. Udah mengira. Pas ngocak orang Yahudi, locok songkonnya Pak. Thank you. Ini kebahaya. Mereka tahu. Oleh karena itu teguhkan imanmu. Ya. Teguhkan iman. Bawa kehormatan kah? Nah, mereka menginginkan kamu itu murtad keluar daripada agama Islam. Ini stafa'u jika mereka mau. Jika mereka berkehendak. Berarti apa? Ini stafa'u ya. Kadang ada alif di sini, ada nun, nunnya harus in sebenarnya itu, tetapi menjadi ini. Nah, kenapa? Kadang ketemu sukun dengan sukun, in, non sukun dengan alif sukun, supaya tidak terjadi mati, diturunkan, hidupkan satu. Inis topa'u. Jadi menjadi apa? Hidup. Jika mereka mau.
Ya, jika mereka bisa, bukan jika maunya mau, tapi mereka tidak bisa. Ini istata'u, jika mereka itu berkehendak. Berarti apa? Mereka tidak bisa memurtadkan orang Palestina yang membela agamanya, membela agama Allah, membela dirinya, membela masjid-masjid Allah di sana. Tidak takut mereka mati. Anak mati, biarin. Ayah ibu mati, biarin. Yang penting saya mau membela sampai mati. Tiap orang seperti itu. Itu namanya mujahidin. Itu namanya Hizbullah. Ya. Wa man yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang murtad di antara kamu atas agama Islam, fayamut, kemudian mati di luar Islam, wa huwa kafirun, sedangkan mereka kafir dan memilih atau menerima kekafiran, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka terputuslah amalan-amalan saleh mereka di dunia dan di akhirat, tidak masuk surga. Itu kenapa? Karena memilih murtad. Kalau murtad di sini keluar daripada agama Islam, itu lugatan, Pak. Secara apa? Terjemah. Murtad apa? Keluar dari agama Islam. Tapi hakikat dari murtad, orang yang menjadikan pemimpinnya adalah Yahudi. Saya mau jadi presiden, misal. Tapi saya itu tidak bisa bergerak di sini, tidak bisa. Sampai nutupi tidak bisa. Caranya bagaimana? Tidak bisa. Bagaimana saya harus sukses jadi presiden? Tidak bisa. Ada penasehat. Kalau kamu ingin sukses, mau tidak? Mau. Ayo datang ke Yahudi kamu. Yahudi yang tahu. Ya. Lalu dia menjadikan, Yahudi, kamu adalah bagian daripada aku. Bimbinglah aku supaya aku bisa jadi presiden. Oh, kalau demikian kamu harus bagi-bagi. Nah, apa yang kamu mau? Saya harus begini. Oke, apa lagi? Karena dia ambisi untuk jadi presiden, apapun saja yang diminta oleh Yahudi mau digadaikan negara ini. Nah, itu sama orang murtad itu. Paham? Dan orang yang memilih dia, sedangkan dia tahu bahwa pemimpinnya Yahudi pada murtad, itu harfiahnya. Karena mengiyakan makanan minuman yang haram diminum, yang makan diminum sama. Khamr itu haram, bukan hanya peminumnya yang menjual, yang membeli, yang minum, yang duduk bersama, yang membiarkan mereka sama. Paham? Demikian juga murtad. Murtad itu bukan keluar Islam, dari Islam ke kafir. Itu murtad yang lugatan. Tapi artinya ada orang apabila berbicara benar diintimidasi. Kalau ada orang kafir berbicara salah karena dia menguntungkan, dibenarkan. Nah, itu murtad. Ada orangnya banyak. Kenapa? Tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti Islam. Akhirnya apa? Digadaikan Islamnya, digadaikan imannya demi pangkat dan jabatan serta kedudukan. Itu ada orangnya, ada. Nah, ini kocak. Kemudian ketika itu mati, ya, sedangkan dia kafir, tidak membela Islam, berarti kafir. Mengiyakan orang kafir, walaupun dia menghina Islam, dibiarkan, dibela. Oh sudah, jangan keras-keras. Sekarang ini begini, nanti kamu begini. Ya, dia tidak berani, nah berarti dia sama. Yang nyuruh, yang menghalangi sama, murtad itu. Yang tidak mau menyampaikan yang benar itu benar untuk diikuti, yang salah itu salah untuk dihindari, sama murtadnya. Ya, ini beratnya orang yang tetapi kalau sudah beriman tidak ada beratnya, Pak. Mati saja dicari, apalagi cuma menyampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah, takut. Tidak ada takut. Kenapa? Karena mereka yang beriman itu selalu dan senantiasa bersama Allah. Jelas? Nah. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu yang murtad
dan cinta kepada orang kafir dan menghina orang Islam sendiri, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan yang disampaikan ini diberkahi oleh Allah SWT dan menjadikan kita terbimbing hati kita dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menyampaikan yang hak itu hak untuk diikuti, yang salah itu salah untuk dihindari, dan mudah-mudahan kita mustajab di dalam doa, diterima dalam dakwah, dan mudah-mudahan di antara kita kaum muslimin dibela oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT, khususnya di Palestina. Mudah-mudahan dijadikan kemenangan bagi mereka dan kegagalan bagi orang-orang Yahudi yang menimpa, yang bertindak buruk terhadap orang Palestina. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Bi barakati habibina wa syafiina lana Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.